Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa di tahun 2022 indeks persepsi korupsi Indonesia menurun dan ini menjadi sorotan publik. Tak hanya menjadi sorotan publik, ini juga menjadi perhatian dari Presiden kita Joko Widodo. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya penyebab dari menurunnya IPK Indonesia ini, kita akan langsung berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 3 DPR RI, yaitu Bapak Supriyansa dari fraksi Golkar untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2. Baik Pak, terkait dengan indeks persepsi korupsi Indonesia yang menurun ini, sebenarnya apa sih penyebabnya? Jadi indeks persepsi korupsi di semua negara itu mengalami fluktuasi yang berbeda-beda. Nah, itu disebabkan ada beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa di semua negara itu ketika pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukumnya agak lengah, maka disitulah kecerdasan yang punya otak yang selalu ingin memanfaatkan uang-uang negara secara tidak benar, maka di situ lincah untuk berbuat. Satu. Yang kedua adalah yang kemungkinannya orang-orang yang berperilaku seperti koruptor ini, maka dia bisa melihat kira-kira, oh kira-kira kalau saya lakukan ini yang memungkinkan saya hanya dijerat hukuman yang sedikit, rendah hukumannya. Maka itu juga adalah bagian daripada yang membuat orang melakukan tindakan korupsi. Tetapi di Indonesia saya rasa apalagi Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi selalu memantau semua aparat penegak hukum terkait dengan pemberantasan korupsi ini. Nah, olehnya itu kita bangga ketika Pak Presiden meminta kepada kepolisian, meminta kepada Kejaksaan Agung, meminta kepada KPK untuk berbarengan, untuk secara bersama-sama dengan caranya masing-masing untuk melakukan penanggulangan terjadinya yang namanya korupsi, maka semua sudah melakukan pencegahan. Sudah ada tindakan program pencegahan selain daripada tindakan represif yang dilakukan. Represif dilakukan oleh kejaksaan. Kita lihat kejaksaan akhir-akhir ini sangat kuat sekali. Nah, kuat sekali menangkap, melakukan tindakan-tindakan represif terhadap para pelaku korupsi. Kita bisa lihat tanpa pandang bulu, ditambah dengan tim dari kepolisian, ditambah dengan KPK. Nah, kesemuanya ini adalah ujung tombak Indonesia dalam rangka pemberantasan korupsi. Nah, kalau dikatakan ada indeks yang menurun, mungkinkah salah satu penyebabnya adalah pelaku korupsinya yang terlalu bertambah banyak sehingga aparat penegak hukum ini, APH-APH ini mengalami kewalahan-kewalahan dalam rangka memberangus itu. Nah, tetapi ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kita, Pak Presiden, menyampaikan kepada aparat penegak hukum sehingga saya yakin dan percaya KPK, Jaksa Agung bersama dengan kepolisian sudah melakukan koordinasi di antara tiga lembaga ini untuk melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal. Nah, yakin dan percaya bahwa kalau hari ini mengalami kira-kira penurunan, maka yang signifikan atau besok kira-kira naik kepercayaan publik atas tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memberantas korupsi, itu bisa meningkat kembali dengan baik. Kesemuanya itu tergantung daripada kinerja aparat penegak hukum kita dalam rangka memberantas korupsi. Jadi bagi kami kita melakukan pemantauan secara pengawasan. Pengawasan yang kita lakukan cukup kita mengetahui ada penyampaian dari masyarakat, kami sampaikan kepada mitra kerja Komisi 3. Siapa ke mitra kerja Komisi 3 dalam rangka pemberantasan korupsi? Ya, salah satunya adalah Kejaksaan, KPK dan kepolisian. Nah, kami telah berkoordinasi terus ini. Jadi Komisi 3 selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum kita dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Karena ini adalah yang sangat menghancurkan bangsa ini kalau korupsi masih tumbuh. Karena negara kita kaya sekali negara kita, menjadi miskin karena berkembangnya namanya korupsi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya.
Terakhir nih Pak, langkah ke depan yang akan dilakukan agar lembaga penegak hukum di Indonesia akan lebih semangat untuk mengawasi dan juga tadi menangkap pelaku korupsi di Indonesia ini seperti apa dari DPR sendiri? Ya, saya kira eh, ke depannya ya gitu ya. Saya kira ke depannya ini aparat penegak hukum ini tidak boleh kita biarkan bekerja sendiri. Mari semua stakeholder termasuk para masyarakat jika mengetahui sesuatu laporkan kepada aparat penegak hukum. Karena kalau kita memulai dari tingkat desa, KPK sudah melakukan pengawasan tingkat desa, pembinaan tingkat desa, kejaksaan juga seperti itu, kepolisian juga melakukan seperti itu sampai ke atas. Berarti kedepannya ini tiga lembaga yang menjadi ujung tombak kita dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia ini, kalau ini disuplai informasi dan data oleh masyarakat dan ditambah kesadaran kepada mereka-mereka yang mengerjakan pekerjaan tender, pengerjaan proyek-proyek pemerintah baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai nasional dilaksanakan dengan baik, maka yakin dan percaya ini bisa kita atasi dan kasih menurun lagi tindakan-tindakan korupsi yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke ya. Ya. Masih. Dan pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan salah satu anggota dari Komisi 3 yaitu Bapak Supriyansa terkait dengan penurunan indeks persepsi korupsi di Indonesia. Dan tadi disebutkan bahwa memang penurunan dari IPK Indonesia ini merupakan tanggung jawab dari seluruh pihak di Indonesia, bukan hanya merupakan tanggung jawab dari aparatur hukum negara tapi juga merupakan kewajiban dari warga negara sebagai warga negara yang baik. Dan tadi juga disampaikan bahwa untuk memberantas korupsi itu memang harus diperlukan koordinasi yang tepat dan juga dari masyarakat sendiri untuk dapat membantu para aparatur negara memberantas dari korupsi. Dan sekian laporan saya Nazia, kembali ke studio.